Hawa pakai ha kecil, bukan Hawa ya. Kalau Hawa kecondongan nafsu. Kalau Hawa dalam bahasa Ibrani disebut Eva. Ya, jadi Eva nama orang Minang banyak nak? Ya, itu entah orang Ibraninya, entah orang Yahudinya, entah orang Minang. Tapi tidak masalah ya, itu cuma sekedar nama. Sayyidatuna Hawa, jadi Nabi Adam tuh kesepian di surga. Padahal semua makanan di surga diizinkan untuk Nabi Adam. Semua ilmu-ilmu di surga diberikan ke Nabi Adam. Tapi ada satu yang kurang dari Nabi Adam. Tidak ada ibu-ibu kurang. Jadi apa-apa kok gagah, banyak Nabi tinyo. Tapi kalau tidak ada ibu-ibu itu paniam. Akhirnya Nabi Adam tertidur. Dan tidur itu pantangan ahli surga. Di surga seharusnya tidak ada tidur. Jadi lelahnya Nabi Adam bukan karena lelah batinnya, fisiknya, tapi kesepian. Dan itu pun sebenarnya bukanlah tidur. Beliau sedang masuk ke alam yang lain. Di saat itulah Allah ciptakan dari darah badannya seorang pasangannya, yang kemudian kita sebut Sayyidatuna Hawa. Karena no girang, Hawa pun ingin dipeluk oleh Sayyidina Adam. Di stop oleh Jibril. Stop Adam, halalkan dulu. Gitu. Nabi Adam kemudian mikir, dihalalkan pakai apa ya? Ya sudah, saya berselawat kepada orang yang ada namanya tertulis di arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahlah. Jadi karena barakat solawat itu kita hidup. Maka tolong dihidupkan majelis salawat, bukan salawat orang mati saja. Itu kitab dalail, kitab salawat dibaca pas mati ya, orang meninggal. Sehingga anak-anak itu takut sama kitab salawat itu. Padahal kitab salawat itu amalan ahlul Quran. Di bawah kita ada batu ampa, betul tak? Di batu ampa dulu ada Syekh Abdurrahman, batu ampa pendiri Al-Manar. Beliau mambiak kaji Al-Quran ke Makkah. Selesai hafalan Quran, beliau diijazahkan gurunya membaca sholawat dalail khairat, yang kini kita baca selama 7 hari orang meninggal. Jadi dulu itu dibaca sebagai pengimbang bacaan Al-Quran. Kini dibaca kurang mati saja ya. Kami datang ke guru kami Abu Yadahnar, masih hidup. Tapi beliau sudah sangat sepuh. Sudah banyak lupa, bahkan ke kami pun mungkin lupa. Dulu kitab salawat, apa jawaban beliau? Kami dulu kalau anak sunat, kami baca kitab Barzanji atau kitab dalail, kitab salawat. Kalau ada orang menikah, kami rayakan salah satu dengan itu. Ada tasyakuran. Nah, kalau kini orang anak sunat pakai apa? Pakai apa gini? Pakai organ. Canggih orang ini tak? Tak laku selawat lah. Mungkin salah kita pula, buya-buya, salah kita. Kita tidak melatih ananda kita berselawat. Ya, tolong nanti dibantu Buya Abdurrahman ya. Sebarkan majelis maulid. Ya. Majelis maulid itu majelis yang bisa menolak bala, yang menghalalkan yang haram. Ya. Rahmat kepada satu tempat, itu majelis maulid. Sebab di situ ada salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Jadi Nabi Muhammad lah ada sebelum Nabi Adam. Apa nama beliau? Itulah namanya Ahmad. Dari mana awak tahu? Dari surat As-Saff. Ruhullah bernama Isa bin Maryam mengatakan, aku mengabarkan kepada kalian kedatangan seorang Rasul, dulu namanya Ahmad. Kira-kira gitu. Kalau diterjemahkan bebas ya. Ismuhu Ahmad, di alam ruh, di masa azaliyah
masa sebelum ada alam semesta. Ia bernama Ahmad. Jadi siapa yang mengabarkan nama beliau Ahmad? Nabi Isa. Abdullah ibn Salam, beliau ini seorang penghafal kitab Taurat, tinggal di Madinah. Kok tinggal di Madinah? Karena pendeta-pendetanya mengabarkan akan muncul Nabi di Madinah. Dulu namanya Yathrib. Yathrib itu nama pedagang atau penguasa di Madinah. Ketika Nabi Muhammad masuk kota Madinah, Abdullah ibn Salam dipesankan oleh bibinya, ante bahasa Jawa. Ya, ante itu jo tante samu. Ya. Bahasa Minang lamu ante itu ledo nak. Ete lah nak. Kok agak na mata ante itu. Ete nyo. Tapi tidak lama lu sebut ete. Ya. Ya. Sebut ete itu ante. Ambo jadi lupa. Anggaplah etek selana. Eteknya Abdullah bin Salam. Itu bepasan. Kalau datang orang yang dianggap Rasul namanya Muhammad, pandanglah wajahnya. Jika engkau melihat wajahnya, pasti di wajahnya ada cahaya kejujuran. Kira di wajah wakku ada rekaman jejak. Pembohong, nanti ada yang ngerti, ya, pamberang tuh kelihatan di muka tuh. Aceh orang wak pambudui, kalau orang pekumbuh pambudu, sama nak, sama wasawa, ya, luruh, nak, jalan luruh, pakai R, kalau kami bentuk orang Prancis. R itu dibacanya Ra. Kata bibinya, jika engkau bertemu dia, saksikan di wajahnya ada cahaya kejujuran. Muka orang elok. Muka boleh muka orang elok, Bu. Amin. Muka banyak dosa. Akhirnya Abdullah bin Salam menunggu datangnya Rasulullah SAW. Rasulullah itu transit di rumah Ummu Sulaim. Kemudian Kuba, ya, terus ketika masuk dilihat oleh Abdullah bin Salam. Fama ra'aitu fihi kaziban. Aku tidak melihat di wajahnya wajah kepalsuan. Ada ilmunya. Ada imam namanya Fakhruddin Ar-Razi. Siapa nama imamnya? Kalau ini muko siapa namanya? Tapi tidak pakai Fakhru deh ya. Imam Fakhruddin Ar-Razi nulis kitab judulnya Firasat. Dalam kitab itu dia bercerita tentang ciri-ciri wajah orang elok, wajah orang jahat, wajah orang macam-macam, emosional, wajah orang suka zikir tapi pemberang, wajah orang berzikir untuk dabuih, itu ketahuan tuh, ya. Wajah orang nan suka meremehkan orang itu kelihatan di situ. Kelihatan. Semua yang kita terjemahkan dalam pikiran itu membayang dan dimengerti oleh ahlinya. Ambo sikit-sikit lebih bisa. Jadi hati-hati Bapak Ibu, tidak usah suruh-suruhan di bukamu. Nampak deh Pak. Ada nan polos aja. Abdullah bin Salam kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tuh banyak. Kalau bahasa orang apa selingki, ya. Datang orang antri kepada beliau. Ada di satu masa Abdullah bin Salam dapat giliran bertemu Rasulullah. Abdullah itu punya ayah Salam. Salam itu pemimpin Yahudi. Hafal kitab Taurat.
Lalu Abdullah bin Salam mengatakan, wahai Rasulullah, terimalah persaksianku, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Salam itu tidak perlu nguji-nguji Nabi, cukup memandang wajah Rasul langsung percaya. Cuma ada orang kan suka mau uji. Ada yang mujinya juga pertanyaan, ada yang mujinya dengan keajaiban. Sekali datang Arab Badui ke Nabi. Kini Nabi membaca di pikirannya, inya membayangkan Nabi itu orang ajaib. Maka Nabi memberikan tawaran ke Arab Badui. Hai Arab Badui, percayakah engkau kepadaku bahwa aku Rasulullah? Bertanya orang Arab Badui itu, apa buktinya engkau seorang utusan Allah? Apa jawaban Nabi? Karena Nabi paham yang hebat-hebat, yang ajaib-ajaib kayak anak-anak kita ini. Kata Nabi SAW, wahai Badui, kamu saksikanlah aku panggil pohon di seberang sana, dia akan menyeberangi, memanggilmu, menyamaimu, hadir di depan kita. Kata Arab Badui, boleh, coba aja gitu. Akhirnya Nabi kemudian memanggil pohon di sudut kampung, dan itu berjalan sampai ke depannya. Coba bayangkan, pohon jalan-jalan, itu bayang dalam film ya. Nah, itu kan adik-adik kok semangat kalau cerita model itu. Orang Arab Badui badannya gadang, akanya kita. Ini membayangkan sesuatu yang ajaib-ajaib. Lain dengan Abu Bakar, lain dengan Umar. Mereka tidak butuh pembuktian-pembuktian. Lain dengan Abdullah bin Salam, cukup memandang wajah dia tahu ini seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.